Ibu, aku datang menjengukmu. Ibu, anakmu di kota utama membuka perusahaan konstruksi besar. Hidupku baik. Tenanglah. Fahri, wah ternyata kamu. Kukira aku salah lihat. Anda, Paman Wulan, mantan kades. Ya, aku. Wah, Fahri. Kudengar kamu sukses di luar. Sudah jadi bos proyek. Lihatlah, jarang pulang ke desa. Bisa tidak bikin jalan untuk desa? Iya, bikin jalan lah. Bikin jalan? Hah, Paman Wulan, bukan aku tak mau bantu. Bikin jalan butuh izin dinas jalan. Bikin jalan asal itu ilegal. Hah? Kenapa kalian tak lapor ke dinas jalan? Malah minta aku bikin jalan. Fahri, kamu tak tahu, alokasi bikin jalan ini tiap tahun cuma sedikit. Desa kita terlalu miskin, tak punya uang. Jadi alokasi ini sama sekali tak bisa didapat. Fahri, lihatlah. Kamu sekarang kan bos proyek. Bikin jalan ini bagimu bukan masalah besar. Aku mohon. Iya, tolong banget ya. Tolonglah bantu kami. Anggap aja ini permintaan dari tante ya. Di desa nggak ada jalan. Desa Santoso bakal terus miskin begini. Orang-orang di desa ini seumur hidup nggak bakal bisa keluar dari pegunungan ini. Bener kan? Iya bener. Kalian memaksa aku kan? Orang-orang desa kita seumur hidup miskin. Tanpa jalan ini tak bisa keluar gunung. Tak bisa lepas dari label desa miskin. Paman mohon, tolong ya Fahri. Paman berlutut padamu. Kami juga berlutut. Kami juga mohon. Aku mohon, tolong. Warga sekalian, bangunlah. Kalau tak setuju, kami takkan bangun. Iya, kami takkan bangun. Bantu kami. Tolong. Aku setuju. Sudah puas. Cepat bangun. Setuju ya? Setuju. Aku bisa perbaiki jalan, tapi aku harus jelaskan. Pertama, aku tak cari untung. Tapi jalan ini ada biayanya. 1 meter 150.000 rupiah. Uang ini kalian yang bayar. Baik. Asal kamu mau perbaiki jalan, apapun boleh. Apa? Perbaiki jalan juga harus bayar? Ya. Oke, kami bayar. Tak masalah. Kedua, soal perbaikan jalan ini harus dirahasiakan. Ini ilegal. Kalau dilaporkan, aku bisa dipenjara. Oke. Ketiga, saat mulai bekerja, aku harap semua orang bisa bantu, biar aku tak perlu sewa banyak pekerja. Uang kita bisa lebih efisien. Baik, tak masalah. Cepat kumpulkan uangnya, kita mulai kerja. Baik, mulai. Akan hujan. Cepat simpan semennya, kalau kena hujan rusak. Cepat. Baik. Cepat sini, cepat. Cepat main. Paman Wulan, kau lagi main kartu? Fahri, Paman Wulan sudah tua, tak kuat. Istirahat dulu. Lagi pula bisa diperbaiki kapan saja, tenang saja. Menurutku tak perlu buru-buru. Jelas tak pernah kerja. Kalau kerja, yang penting apa? Yang penting itu imbang kerja dan istirahat. Kerja sebentar, istirahat sebentar. Baru bisa kerja dengan baik. Benar kan? Iya, betul. Imbang kerja dan istirahat itu cuma siapkan semen 2 kali, lalu main kartu setengah hari. Sudahlah, aku tak mau ngomong lagi. Bentar lagi hujan, ayo bawa semennya ke tempat teduh. Belum hujan juga kan? Ngapain buru-buru? Semen tak boleh kena air. Kalau kena air, bahan jadi rusak. Bom. Habislah. Cepat bayar, cepat. Fahri, aku cuma main kartu. Ngomel apa sih? Uangku hampir habis. Kamu udah terima banyak uang. Tak mungkin cuma ambil uang kita dan tak kerja kan? Pergi sana. Gawat. Kak Fahri, hujannya deras. Bahan ini basah semua, gak bisa dipakai. Fahri, hujan deras begini, jalan nggak bisa dibangun kan? Biar kami istirahat beberapa hari. Istirahat udah 3 bulan, cuma dibangun 200 meter. Masa mau istirahat? Itu kan kami udah bangun 200 meter. Terima saja.
Kami ini petani. Kami bisa bangun jalan. Aduh, Fahri, semennya udah basah. Gimana nih? Tiap rumah tambah 200.000. Aku hubungi pabrik semen. Aku beli semen baru. Apa? Harus bayar? Berapa? 10.000. Kau mau merempuk? Fahri, ini nggak adil. Tadi bilang apa? 1 meter 150.000. Kok sekarang minta uang lagi? Bener. Jangan lupa, kalian yang mohon aku bangun jalan ini. Kapan jalan ini selesai, nggak terlalu urusanku. Tapi ini menentukan apa kita bisa jual barang dari pegunungan. Fahri, tadi kau udah terima uang sebanyak itu. Kau beli sendiri, nggak bisa. Fahri, benar. 1 sak semen cuma puluhan ribu. Kau beli sendiri, kan sudah selesai. Kalian yang mohon aku bangun jalan ini, aku cuma bantu bangun. Kalau mau lanjut dibangun, bayar uangnya segera. Fahri, uang hari ini harus kau minta ya. Fahri, Kau ini kurang adil ya. Jalan ini mau dibangun atau enggak? Kalian yang tentukan. Kok dia pergi? Kades, Fahri ini gila uang ya. Kita nggak boleh biarkan begini. Dia tak tahu diri. Jangan salahkan kami. Paman Ulan, kalian udah kumpulkan uangnya? Kau bos proyek jalan Fahri kan? Ya, benar. Ikut aku. Hei, Ada apa ini? ada apa ini? Saya petugas keamanan dinas jalan. Kami terima laporan warga Anda membangun jalan ilegal dan terima suap. Ikutlah denganku untuk diselidiki. Paman Wulan, apa maksud semua ini? Siapa suruh kamu cari untung dari warga? Kamu tahu tidak, warga cari uang itu susah. betul. Aku sudah lihat buku kasmu. Sak karung semen itu cuma puluhan ribu rupiah. Coba pikir, kamu suruh bayar 200.000 rupiah. Berapa untungmu dari kami? Benar. Berapa untungmu? Aku cari untung. Semen di luar 30.000 rupiah. Aku minta tolong teman biar dapat 10.000 rupiah. Lagi, kalau kalian tak malas, semen di luar itu takkan basah. Fahri, jangan bilang begitu. Sore hujan, tak ada yang tahu. Kau tak bisa salahkan kami soal semen yang basah. Benar. Baik. Kalau aku tahan kalian begini, aku takkan setuju bangun jalan. Kades Wulan. Soal ini kerja bagus. Berkatmu, bocah Fahri bisa dipenjara. Makasih Pak Rizal. Itu sudah kewajibanku. Tapi, ada hal kecil yang harus kau lakukan. Bilang saja, aku siap melaksanakan. Aku mau kau bawa orang lagi buat ribut di depan kantor keamanan. Biar bocah Fahri lanjut perbaiki jalan desa kalian. Buatlah ribut sebesar mungkin. Lanjut perbaiki jalan. Fahri itu kan sudah di penjara. Coba pikir, bocah Fahri itu karena sudah janji selesaikan jalan desa kalian, dia harus tepati janji. Kalau dia tak bisa, uang yang dia terima harus dikembalikan ganda. Benar-benar. Kalau Fahri tak selesaikan jalan, dia harus ganti rugi. Jadi bangkrut. Tapi Pak Rizal, Fahri sudah tak ada. Jalan desa kami gimana? Berpikirlah lebih luas, Pak Ulan. Bukannya cuma jalan desa yang rusak. Setelah kau atasi Fahri, aku beli murah bahan dan alat Fahri. Ambil semuanya. Nanti, aku sendiri yang bawa orang perbaiki jalan desa kalian. Wah, makasih Pak Rizal. Aku pulang panggil orang. Pasti ikuti perintahmu, urus semuanya. Saya bersulang. Makasih Pak Rizal. Aku pamit. Kau tinggalkan perusahaan besar di kota, malah mau bersaing denganku rebut uang orang bodoh ini. Kalau kau tak menghalangiku, aku takkan cari cara jebak kau. Akhirnya, kau tetap dikhianati warga desa. Pak Rizal, lalu langkah selanjutnya. Jalan rusak. Desa Santoso itu Fahri bisa perbaiki. Dia memang hebat, sayang orang bodoh itu. Bayar 50.000 saja keberatan. Nanti aku akan suruh kalian bayar 50 juta per keluarga.
Fahri, waktu tahanan 24 jam sudah habis. Kamu boleh keluar. Tapi kamu masih tersangka kejahatan. Ingat, jangan keluar provinsi, jangan menghilang tanpa alasan. Tiap 24 jam, lapor diri sekali. Silakan. Udah balik. Fahri, cepat perbaiki jalan kami. Perbaiki jalan apa? Kalian laporin aku, bawa ke kantor keamanan, ditahan sehari semalam, malah suruh perbaiki jalan. Kamu udah terima uang kami dan janji perbaiki jalan, benar kan? Kalau nggak perbaiki itu melanggar. Atau kembalikan uang ke kami. Benar. Oke, aku bayar. Tiap orang 50.000. Aku ganti semuanya. Siapa yang bilang 50.000? Kamu buang waktu kami. Jalan belum beres, kamu harus ganti rugi 10 juta per keluarga. Bayar sekarang. Benar. Kalian gak tahu malu. Dulu kalian yang memohon aku perbaiki jalan. Sekarang kalian gak cuma laporin aku, malah minta tiap keluarga dibayar 10 juta. Kalian gak punya hati. Fahri, lihat. Kamu ambil tanah kami. Kalau kamu nggak mau perbaiki jalan ini, ya udah nggak apa-apa. Kamu tinggal bayar uang ganti rugi tanah ke kami. Udah beres. Apa katamu? Uang ganti rugi tanah? Kamu ambil tanah kami buat jalan, harusnya kamu bayar kan? Benar, kami nggak minta banyak. 1 juta per meter. Kamu ambil tanahku 5 meter, bayar 5 juta aja. Fahri, 1 juta aja cukup. Benar, aku juga 3 juta. Keluargaku juga. Uang kalian udah dipakai buat jalan. Mau uang? Bongkar aja jalannya. Bawa pulang batunya satu-satu. 1.000 per orang. Bawa pulang. Omong kosong. Kau. Kalian jangan lupa, awalnya kalian yang memohon padaku buat jalan. Sekarang malah minta aku bayar kalian. Dulu kita minta kau bikin jalan di desa, itu benar. Tapi kita tak minta kau ambil tanah kita kan? Kita cuma punya tanah ini. Katakan, kalau kau ambil tanahnya, gimana kita bertani nanti? Lagi pula, orang luar bikin jalan pasti bayar warga. Kenapa kau tak bayar? Benar. Paman Wulan, gimana menurut Paman? Fahri, meski aku kepala desa, tapi ini pikiran semua orang. Lagi pula, bikin jalan kan urusan desa. Bayarlah uangnya ke mereka. Betul. Fahri, uang ganti rugi tanahnya. Bayar saja. Tante Mawar, Tante juga mikir gitu. Jangan peduli pikiran orang. Cepat bayar kami. Benar. Kalau upah kurang, aku bisa tambah. Kalau tak mau kerja, aku bisa cari tukang buat bikin jalan. Tapi minta aku bayar, nggak mungkin. Tak mau bayar ya? Oke, kalau berani jangan pakai tanah desa. Fahri, kita ini kan tetangga satu desa. Kalau kau... Kalian apain makam ibuku? Kutanya. Kalian apain makam ibuku? Lepas! Kau. Fahri. Jalanmu ambil tanah kita. Kalau tak bayar ganti rugi, makam ibumu tak boleh pakai tanah desa. Kalian semua brengsek, tak tahu malu ya. Dulu kalian yang berlutut di makam ibuku, minta aku buat jalan. Itu juga kau yang salah duluan. Ini namanya balas dendam. Bener, Fahri. Kami cuma andalkan hasil panen tanah itu. Kau ambil tanah buat jalan, itu tak apa. Tapi tak bayar ganti rugi. Kau manusia. Hah? Manusia? Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Dulu kalian saat minta aku buat jalan, bilang desa miskin, tak ada jalan, buah dan obat tak laku. Aku bantu buat jalan. Dan kau manfaatkan kita satu desa, suruh aku buat jalan. Aku setuju. Kerikil, semen, alat, semua aku beli. Aku cuma minta kalian bayar 50.000. Demi minta aku bayar, kalian tega lakukan hal begini. Kalian bilang, siapa yang bukan manusia? Asal kalian tahu, Makam ibuku akan kupindahkan. Jalan desa Santoso ini tak akan kuperbaiki lagi. Dan tanah yang kuambil tak akan kubayar 1 sen pun. Halo, hubungi makam terbaik di kota utama. Aku mau pindahkan makam ibuku. Tuan Fahri, bos kami mau bertemu Anda. Bos kalian. Fahri, kita bertemu lagi. Ternyata kamu. Fahri kan? Aku ingin kerjasama denganmu menggarap proyek desa Santoso. Apa syarat Anda?
Kamu orang desa Santoso, warga sangat percaya padamu. Asalkan saat membeli bahan baku, kamu longgar sedikit, ganti dengan produk yang lebih murahan, aku jamin setelah selesai, ku berikan ini. Anda mau aku ambil suap? Tidak, aku tak bisa melanggar hati nurani melakukan hal ini. Pak Riza, saya pamit. Sialan, dasar tak tahu diuntung. Kali ini yang membebaskanku juga Anda kan? Pak Riza, katakan saja langsung. Bekerja sama dengan orang pintar memang lebih enak, tapi kamu tak seharusnya bertingkah padaku. Lagi pula, yang melaporkanmu bukanlah Paku. Aku tahu, dikhianati oleh warga desa Santoso. Itu pasti sangat sakit. Tapi, aku sangat menghargai bakat. Asalkan kamu mau kerja sama denganku menggarap proyek desa Santoso, aku jamin mereka akan membayarnya. Bagaimana? Pak Rizal, awalnya kupikir Anda cuma pengusaha licik. Ternyata bodoh dan jahat. Fahri, pikirkan baik-baik. Kalau kamu tak mau kerja sama denganku, aku jamin reputasimu hancur. Hancur reputasimu. Bagus, aku tunggu reputasiku hancur. Kalau begitu, kita lihat saja. Aku akan tunggu. Sekarang saya sudah di desa Santoso di lokasi tuntut hutang. Para wartawan, Fahri itu orang serakah, tahu kan? Kami sudah bayar padanya. Dia bilang mau bantu perbaiki jalan. Ya, hasilnya? Hasilnya, jalan itu malah rusak di situ. Aduh, itu semua uang keringat kami. Uangku. Fahri, bayar. Para wartawan, ini Fahri. Dia yang merusak palaku. Kembalikan uangku. Ini dia. Fahri, kembalikan uang keringatku. Fahri. Dasar kau, Fahri, menipu uang keringat kami. Bayar. Fahri. Selain menipu uang kami, minta kau bayar sedikit biaya jalan, kau malah alasan. Betul. Dasar kau licik. Dengar ya, Kades sudah panggil para wartawan. Tunggu saja masuk penjara. Tunggu saja tersebar. Ya. Tuan Fahri Santoso, kudengar Anda ambil suap saat bantu perbaiki jalan. Apa benar? Benar. Aku memang bantu perbaiki jalan desa Santoso. Fahri Santoso, tindakanmu ini diduga sebagai penggalangan dana ilegal. Dengan alasan perbaikan jalan, kau menipu warga desa Santoso untuk untung 5 miliar rupiah. Tolong beri penjelasan. Sialan kau! Kau penipu! Bayar! Aku menipu kalian. Waktu kalian berlutut mohon aku perbaiki jalan, kalian tak bilang begitu. Kau bohong! Kami tak pernah memohon! Kau menipu uang kami! Bayar! Ganti rugi! Bayar! Desa kami memang miskin. Kau menipu semua uang kami. Apa kau ini manusia? Bayar! Aku bohong. Aku bukan manusia. Aku tak menipu uang kalian. Kenapa hatiku harus bersalah? Waktu kalian berlutut, mohon aku perbaiki jalan. Sikap kalian tak begini. Sekarang aku menyesal. Aku menyesal dulu aku berhati lembut dan setuju perbaiki jalan. Kalau ada bukti, gugat aku ke pengadilan. Aku tunggu diadili, tunggu di penjara. Berani tidak? Dasar tak berguna. Sini, bawa buku ini ke Wulan Saputra dan Joko Santoso. Suruh mereka gugat Fahri ke pengadilan. Lihat saja, aku pasti bisa hancurkan Fahri. Kamu terus bilang mau perbaiki jalan desa kita. Tapi hasilnya, kamu cuma bisa ngomong. Kamu sama sekali nggak tulus mau perbaiki jalan. Aku nggak perbaiki jalan. Setengah jalan di luar desa Santoso, kalian yang perbaiki. Ya, setengah jalan desa Santoso itu benar-benar kami sendiri yang perbaiki. Terus kamu, katanya mau perbaiki jalan, tapi nggak pernah mulai. Kami juga sudah nggak tahan. Makanya kami perbaiki sendiri. Benar. Harap tenang. Fahri Santoso, apa ada yang ingin Anda katakan? Topografi desa Santoso khusus. Perbaikan jalan butuh perencanaan matang. Warga desa Santoso sebagian besar lulusan SD. Apa kalian langsung turun tangan bisa bikin jalan beton yang mulus? Ngomong apa kamu? Memangnya kenapa kalau kami nggak sekolah? Tapi kami tekun, rajin. Ya, kami cuma beruntung. Tuhan yang bantu kami buat perbaiki setengah jalan ini. Gak boleh ya? Benar. Bukan Tuhan yang bantu, aku yang bantu. Omong kosong.
Fahri Santoso, apa bukti Anda untuk membuktikan jalan itu Anda yang perbaiki? Di sini ada laporan geologi Desa Santoso yang bisa buktikan setengah jalan itu aku yang perbaiki. Sebelum perbaiki jalan Desa Santoso, aku sudah buat laporan geologi yang detail, termasuk kondisi Desa Santoso, jenis tanah. Laporan dan gambar rencana ini memang sesuai dengan jalan di Desa Santoso. Wulan Saputra, setengah jalan di Desa Santoso itu, siapa yang membangunnya? Yang Mulia, awalnya Fahri memang membantu kami beberapa hari. Lalu kenapa kau berbohong? Yang Mulia, Walau Fahri benar membangun jalan Desa Santoso, tapi itu tak berarti dia tak menipu warga. Dia masih memiliki kecurigaan melakukan penggalangan dana ilegal. Yang Mulia, saya punya catatan. Fahri bantu kami bangun jalan yang menunjukkan dia ambil suap. Yang Mulia, buku catatan itu Fahri yang menyuruhku tulis. Di sini jelas tercatat waktu dia bangun jalan dan juga pengeluarannya. Ini bukti Fahri mengambil suap dan membangun jalan ilegal. Mohon Yang Mulia, beri keadilan untuk Desa Santoso. Benar! Fahri Santoso, warga Desa Santoso, sekarang menuntutmu tanpa izin pemerintah membangun jalan ilegal dan dengan alasan itu melakukan penggalangan dana ilegal dan mengambil banyak uang warga. Apa kau mengaku bersalah? Saya mengaku bersalah. Lihatlah, masalah ini sampai ke pos keamanan. Fahri ini, Dia pasti takut. dia mau cepat ngaku, biar kurangi masa penjara. Benar! Sudah kuduga dia ada niat buruk. Balasannya sudah datang. Orang sepertinya harus dipenjara seumur hidup. Biasa sok jago. Pas ada masalah, malah langsung nyerah. Sudah kubilang, dia pasti. Yang Mulia, saya mengaku bersalah membangun jalan ilegal. Tapi soal suap dan dana ilegal, itu fitnah, saya tak mengaku. Saya memang terima uang warga Desa Santoso, tapi semuanya untuk jalan. Rp150.000 per meter. Tercatat jelas di buku. Di sini tertulis jelas. Kau terima uang warga total 5 miliar rupiah. Di sini juga ada stempel perusahaan. Bagaimana penjelasanmu? Mana mungkin. Buku ini palsu. Stempel ini bukan saya yang cap. Kau bohong! Yang Mulia, buku ini dia yang menyuruhku menulisnya. Stempel itu juga dia sendiri yang cap. Kami ini orang jujur, petani yang taat. Kami tak bisa bohong. Kalian bilang aku menipu 5 juta kalian. Siapa yang tak tahu? Di Kabupaten Sungai Indah, Desa Santoso adalah desa miskin terkenal. Kalian memohon padaku untuk membangun jalan. Bukankah itu demi menjual obat-obatan dan buah-buahan? Desa Santoso secara keseluruhan ada 157 keluarga. Walau aku menguras kalian sampai kering, takkan bisa dapat 5 juta. Dari mana aku bisa menipu uang kalian? Omong kosong! Desaku, meski miskin, tapi demi membangun jalan, kami meminjam dari seluruh kerabat untuk kumpulkan 5 juta. Pinjam uang? Mana surat pinjamannya? Bisa kalian tunjukkan? Fahri, meski kau tulus ingin bantu bangun jalan Desa Santoso, tapi kenapa kau tanggung proyek ini sendiri? Kenapa tak cari perusahaan seperti kami untuk kerjasama? Dengan begitu, bukankah pembangunan jalan lebih cepat dan mudah? Geologi Desa Santoso rumit, membangun jalan butuh waktu lama. Aku bawa tim sendiri, bisa bantu desa hemat banyak biaya. Kalian tahu, kalau kerjasama dengan perusahaan kabupaten, mereka pasti memungut mahal. Aku tak mau itu terjadi. Kenapa kau yakin perusahaan lain akan memungut mahal dan asal naikkan harga? Aku juga di ibu kota provinsi, pernah berjuang beberapa tahun. Wajah para kapitalis itu sudah sering kali kulihat. Intinya, itu cuma tebakanmu. Tak bisa jadi bukti sah. Kutanya, dalam proyek jalan ini, berapa untung yang kau dapat? 1 sen pun tak ada. Omong kosong! Kau bos besar, mengontrak lahan sebesar ini, tak untung sepeser pun. Apa kalian percaya? Tak percaya? Tenang, aku jujur. Aku terus mengeluarkan uang untuk perbaikan jalan Desa Santoso. Fahri Santoso, kau mau bilang tak untung sepeser pun kau beramal? Sungguh konyol. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi menurutku, aku orang Desa Santoso. Aku cuma ingin bantu Desa Santoso. Aku punya bukti yang cukup untuk membuktikan aku tak bersalah. Ini rekening bankku beberapa bulan terakhir. Di sini tercatat jelas transaksiku beberapa bulan terakhir.
Maret keluar 86 juta rupiah. 21 Maret keluar 21 juta rupiah. Rekening Fahri Santoso terus keluar. Tak masuk sepeser pun. Ini jelas dia keluar uang buat jalan. Yang mulia, ini tak bisa jadi bukti Fahri tak korupsi kan? Geologi Desa Santoso sangatlah khusus. Tim kami juga sudah survei. Pasir biasa sama sekali tak bisa buat jalan di Desa Santoso. Oh iya. Fahri ini pernah bilang padaku, pasir yang dia beli sangat murah. Dia pasti pakai pasir murahan, jadi dia dapat suap. Coba kalian pikir, jika pakai pasir murahan buat jalan, gimana kalau runtuh? Ini bisa bikin orang mati. Benar. Fahri Santoso, soal ini, apa yang mau kau katakan? Yang mulia, sepertinya Fahri ini tak bisa buktikan dirinya bersih. Lebih baik ditahan lebih lama agar diproses dengan teliti. Kawan-kawan, benar kan? Benar, penjarakan. Siapa bilang tak bisa? Siapa bilang tak bisa buktikan? Kepala Desa Surya, Budi Pratama. Akhirnya kalian datang. Saya Surya, Kades Desa Sumber Bahagia sebelah. Saya bisa jadi saksi untuk buktikan Fahri tak bersalah. Sebulan lalu, saya kebetulan bertemu Fahri di tambang pasir saat beli pasir. Saya lihat sendiri, pasir yang dibelinya memenuhi standar jalan. Hei, sudah kulihat kau kenal Fahri ini. Siapa tahu ucapanmu itu benar atau palsu. Bagaimana jika kalian berdua sudah bersekongkol sebelumnya? Kepala Desa Surya, pernyataan satu pihak memang tak cukup meyakinkan. Bisa tunjukkan buktinya? Saya Budi Pratama, pemilik tambang pasir yang melayani Fahri kali ini. Saya punya bukti. Ini nota transaksi saya dan Fahri kali ini. Pasir yang dibelinya semuanya semen yang sesuai standar jalan. Saya lihat Fahri susah banget bayar jalan sendiri. Jadi saya jualnya dengan harga beli. Aku dan Budi Pratama sudah lama kenal, makanya bisa turunkan harga semennya. Kalian malah memfitnahku beli semen murah buat komisi. Memang pasirnya berkualitas. Di catatannya juga tak ada masalah. Kalian ini orang-orang tak tahu diuntung. Kak Fahri demi perbaiki jalan desa, agar buah dan obat-obatan kalian bisa terjual, dia keluar uang sendiri habis ratusan juta. Kalian malah bersekongkol memfitnah dia. Apa kalian manusia? Kami juga nggak tahu dia habis banyak uang. Dia nggak bilang. Jangan salahin kami. Betul, benar. Dia sendiri yang rela keluar banyak uang. Kami nggak memaksanya. Benar, kami nggak memaksanya. Betul. Harap tenang. Saya putuskan, Fahri Santoso melanggar hukum negara saat memperbaiki jalan dan merusak vegetasi, dihukum denda 100 juta rupiah. Soal tuduhan kumpul dana ilegal, bukti tidak cukup, tak dituntut. Fahri Santoso bebas. Makasih Kades Surya, makasih Budi. Fahri Santoso, bebas. Terus, jalan kita gimana nih? Nanti Fahri Santoso masih mau perbaiki jalan kita nggak? Ya ampun. Fahri Santoso, tunggu saja kau. Ini belum berakhir. Tuan Fahri, hari ini nama Anda bersih. Apa ada yang ingin disampaikan? Apa Anda masih akan berkontribusi pada jalan kampung? Aku cuma mau bilang, yang benar takkan salah. Soal perbaikan jalan, aku masih perlu pikirkan lagi. Aku tadinya mau cari kesempatan bahas ke Fahri Santoso soal perbaikan jalan Desa Sumber Bahagia. Tapi sekarang, mungkin. Cepat. Kades Wulan, Fahri Santoso perbaiki jalan kampung sendiri. Kok Anda malah laporkan dan memfitnahnya, hampir bikin dia di penjara. Apa ada yang mau Anda katakan? Aku nggak tahu. Jangan tanya aku. Iya, dia tahu. Tanya dia. Iya. Dia tahu. Ngapain dorong aku? Para wartawan, aku nggak tahu apa-apa. Dia yang tarik aku. Dia paling keras tadi. Tanya dia. Aku nggak ngomong. Siapa yang ngomong? Aku nggak ngomong apa-apa. Dia, Joko. Dia yang bawa aku. Setelah mereka bilang mau kita laporkan Fahri. Setelah Fahri dilaporkan, Bapak Rizal bantu perbaiki jalan. Dia yang bilang. Nawur! Aku nggak pernah bilang gitu. Dia fitnah orang baik. Wulan Saputra, permisi. Anda dan Bapak Rizal dari PT Mega Konstruksi. Sebenarnya apa hubungan kalian? Tolong jawab langsung soal ini. Bapak Rizal, permisi. Anda dan Wulan Saputra. Sebenarnya apa hubungan kalian? Anda dalangnya? Hei,
Jangan asal bicara. Aku sama mereka ini nggak kenal sama sekali. Hari ini aku benar-benar cuma mau nonton keramaian. Ah, ngomong apa sih? Bapak Rizal, waktu Anda cari aku, bukannya bilang gitu. Jangan nelak. Aku nggak kenal kamu. Minggir. Jangan main tangan. Halo. Cheers. Kades Surya, Budi, terima kasih lagi sudah mau bantu aku. Makasih. Jangan begitu, Kak Fahri. Dulu pabrikku sedang sepi. Tanpamu, pabrikku pasti sudah bangkrut. Yang harus berterima kasih harusnya aku. Kades Surya, tak kusangka kita baru sekali bertemu. Kamu mau membantuku. Aku bersulang untukmu. Jangan panggil Kades, panggil saja Surya. Aku juga sudah lama dengar soal pribadimu. Aku yakin kamu orang baik yang tak bersalah. Makanya, bantu yang bisa. Lagi pula, aku juga ada yang mau kutitipkan. Ada apa? Katakan saja, aku pasti bantu. Begini, belakangan ini ada kabar dari atasan bahwa aku akan memilih salah satu desa kita dijadikan objek wisata. Jadi aku ingin memintamu membantu bangun jalan di desa kami. Desa kami sudah mengajukan izin pembangunan jalan sangat legal. Aku tahu, kamu tak mau bahas soal jalan. Aku tak memaksamu, semoga kamu bisa mempertimbangkannya. Kembaliku kali ini awalnya cuma mau jenguk ibuku, tapi tak kusangka malah ada masalah begini. Soal pembangunan jalan aku catat, biar aku pikirkan dulu, nanti ku beritahu. Oke. Sudah, bersulang. Ayo, bersulang. Sekarang gimana? Ya, Bapak Rizal tak mau bikin jalan. Fahri Santoso, kita juga menyinggung sisa setengah jalan ini. Mau disuruh siapa? Sudah kubilang, jangan menyinggung Fahri. Sekarang, kita tak dapat apa-apa, jalan pun tak jadi, warga desa kita nanti mau makan apa? Udah. Menurutku, jalan ini harus dibangun, Fahri. Coba pikir, Fahri kan orang desa Santoso, makam keluarganya masih di desa kan? Iya. Aku tak percaya tak bisa memaksa Fahri bikin jalan kita. Benar kata Kades. Menurutku, besok kita cari Fahri lagi. Benar. Cari Fahri lagi. Harus cari dia. Fahri, cepat selesaikan jalan sisanya. Kamu kan udah terima uang kami. Bukannya kamu udah janji bantu perbaiki jalan. Asal tahu, kalau kamu nggak mau perbaiki jalan, itu langgar kontrak. Kamu harus ganti rugi. Uang nggak bakal ku bayar, jalan juga nggak bakal ku perbaiki. Kamu! Fahri, kita ini kan tetangga. Kami juga nggak mau berbuat kasar. Kalau kamu nggak mau perbaiki jalan, jangan salahkan kami berbuat kasar. Fahri, kalau hari ini kamu nggak mau perbaiki jalan kami, jangan salahkan kami berbuat kasar padamu. Kalian mengancamku ya? Ancaman? Ancaman apanya? Kami cuma mau kamu bantu perbaiki jalan saja. Nggak mau ya? Oke. Jangan salahkan kami berbuat kasar. Warda, serang! Berhenti semua. Fahri, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Tunggu, kamu siapa? Ikut campur urusan desa Santoso? Aku Hadi Prasetyo, Direktur PT Beton Prasetyo, teman SMA Fahri. Desa Santoso kalian, semen buat perbaiki jalan itu dari pabrikku. Wah. Lihat, ternyata Direktur Hadi. Mataku sudah kabur, tak langsung kenal. Jangan salah paham, kami cuma minta Fahri perbaiki jalan kan. Tadi itu cuma bercanda. Bercanda? Omong kosong, mana ada orang yang merusak foto ibunya cuma buat bercanda? Kenapa nggak hancurin makam keluargamu? Hei, kamu ini! Bicara yang sopan. Desa kami kan udah beli semenmu. Kami kan pembelinya. Apa hakmu bicara begitu pada kami? Kalau aku bicara memang begini. Lagi pula, semen ini bukan kalian yang beli. Fahri yang bayar 80 juta. Apa urusannya dengan kalian? Fahri, soal fitnah mereka padamu, aku sudah tahu. Kamu masih mau perbaiki jalan mereka. Aku nggak mau perbaiki jalan mereka. Jangan, Direktur Hadi, Fahri, ini cuma bercanda, kami mau perbaiki jalan. Benar-benar, aku bicara sama Fahri. Ngapain ikut campur? Benar nggak diperbaiki?
Telepon pabrik, semen yang dikirim kembalikan semua. Hades! Semen ini jangan biarkan mereka bawa. Pikirkan, Fahri Santoso sudah bayar. Kalau beli semen lagi, kan harus keluar uang. Benar. Gimana jalan ini bisa dibangun? Direktur Hadi, semennya sudah diantar, kok bisa diambil? Ini buat perbaiki jalan kita. Lagi pula kita yang keluar uang. Uangnya Fahri Santoso yang keluar, apa urusannya dengan kalian? Fahri Santoso itu orang desa Santoso kita. Dia juga keluar uang beli semen untuk kita, kan? Beraninya kamu bicara begitu? Dengar ya, pabrik semenku memang laku keras. Kalau bukan demi Fahri Santoso, satu sak semen pun takkan kuberikan. Kalian ini tak tahu diuntung, beraninya mengkhianati Fahri Santoso. Dengar ya, mulai hari ini, tak cuma pabrikku, semua pabrik semen di Kabupaten Sungai Indah takkan jual setengah sak pun. Jalan ini kalian pakai seumur hidup. Jangan, Direktur Hadi, Anda pengusaha, mana ada yang menolak bisnis? Begini saja, semen ini kami yang bayar. Ya, kami bayar. Sekarang baru mau beli. Terlambat. Fahri, kamu sungguh bodoh. Kamu keluar uang beli semen terbaik untuk mereka buat jalan. Akhirnya para tak tahu diuntung ini malah menggigitmu. Apa gunanya? Salahku yang buta. Hadi, semen ini bawa pulang saja. Tenang, aku takkan minta uangnya kembali. Aku akan segera cari proyek agar semen ini bisa dipakai. Fahri, kenapa kamu bahas uang denganku? Uang ini bisa kukembalikan semuanya. Kali ini, anggap saja uangmu beli pelajaran. Jangan sampai para tak tahu diuntung ini mencelakaimu. Siapkan barangnya. Tunggu. Siapa berani sentuh? Direktur Hadi. Barang ini ada di sini, jadi milik desa kami. Kalau kamu bawa, itu perampokan. Ku bawa ke polisi. Barang ini milik kami. Uangnya Fahri yang bayar. Apa urusannya dengan kalian? Jangan cari gara-gara di sini. Kami tak peduli itu. Karena barangnya sudah di desa Santoso. Jangan harap bisa diambil. Kalau kamu mau bawa, boleh saja. Bayar kami. Kalau tidak, jangan harap bawa satu sak. Astaga, kalian semua sungguh tak tahu malu. Uangnya Fahri yang bayar. Kalau kukembalikan, pasti ke Fahri. Apa urusannya dengan kalian? Dia yang beli semennya. Benar, dia belinya buat perbaiki jalan kita. Kalau mau bawa, harus bayar. Kalau enggak, jangan harap bawa satu sak. Betul, jangan harap bawa satu sak pun. Warga, ambil alat. Jaga semen kita. Betul. Kamu direktur besar sama petani kecil kayak kami. Buat apa ngotot? Kamu tak tahu malu, ya kan? Tak tahu malu. Kalian tutup mulut. Siapa yang tak tahu malu? Fahri, ngapain marah sama mereka? Kau lupa keluargaku kerjanya apa? Mau berani sama aku ya? Biar ku beritahu. Bos besar Kabupaten Sungai Indah, Dedi Prasetyo, itu kakak kandungku. Sejak lulus SMA, aku udah turun ke jalanan. Apa yang belum kulihat? Kawan-kawan, ambil alat. Kades. Tidak. Direktur Hadi, mana kami berani berulah dengan Anda? Hei, letakkan semua barang itu, cepat. Direktur Hadi, kami lagi perbaiki jalan. Nanti butuh banyak semen. Lagi pula, kita satu kabupaten. Kita akan saling kenal. Jangan karena hal kecil ini, Anda perhitungan dengan kami. Benar. Direktur Hadi, Anda kan direktur besar. Jujur, Anda sudah mengantar semen ke sini. Anda tak mungkin ingkar janji, kan? Benar. Kalau Anda bawa semua semen ini, itu namanya ingkar janji. Reputasinya hancur. Siapa yang berani berbisnis pabrik semen Anda? Gimana caranya untung? Oh iya, bawa semen. Aku tak untung? Aku ingin coba. Jangan dong, Direktur Hadi. Anda kan pengusaha, tak mungkin menolak uang kan? Aku tak butuh uangnya. Aku mau lihat, tanpa Hadi Prasetyo, dari mana beli semen. Dan, setengah jalan desa kalian ini, kapan habis rusaknya? Fahri, berbuat baik malah dibalas dendam. Mereka ini cuma orang tak tahu diuntung. Sekarang kamu sadar. Sudah kulihat, dulu aku buta, membantu orang-orang rendahan ini. Kades, jangan biarkan mereka bawa semen ini. Kalau tidak, jalan desa kita tak bisa diperbaiki. Direktur Hadi, begini. Asal hari ini tinggalkan semen ini, kami beli lagi semen 50.000.
Berarti kamu setuju? Cih, aku butuh 50 juta rupiah itu. Aduh, Direktur Hadi, jangan bilang begitu. Selain perbaiki jalan, kita juga bangun rumah dan perbaiki kolam ikan. Benar-benar. Kedepannya, kita pasti sering berurusan. Jangan karena Fahri, kamu tolak uangnya. Benar. Kamu kan direktur pabrik. Kalau bertindak jangan terlalu pelit kan? Kita kan satu kabupaten. Kamu sama kami ngapain hitung-hitungan? Benar. Kalau menurutku Direktur Hadi, Seharusnya semen ini kita pakai gratis. Benar kan? Bayangkan kalau desa kita sudah memperbaiki jalan ini. Kita bisa bantu promosikan. Benar kan semuanya? Iya, benar. Kalian sungguh tak tahu malu. Oke, tak mau aku pindah juga boleh. Aku ikut Fahri. Asal Fahri setuju tinggalkan semen untuk perbaiki jalan, aku tak cuma tak pindah. Kuberikan 2 truk. Fahri, ngapain bengong? Cepatlah, bujuk Direktur Hadi. Kenapa aku harus bantu kalian? Aku bangun jalan dari pagi sampai malam, sangat sibuk. Bahan aku yang beli, alat aku yang beli. Kalian malah mengkhianatiku. Sekarang, kalian tak cuma mau aku dipenjara, malah hancurkan foto ibuku. Kenapa aku harus bantu kalian? Dasar tak tahu diuntung. Fahri, kami ini tetuamu. Jangan bicara sama kami begini. Betul. Yang lalu cuma salah paham. Asal kamu minta maaf, kita bisa maafkan kamu. Aku minta maaf ke kalian. Aku minta maaf ke kalian. Benar, jalanmu ilegal, merusak nama desa. Kami laporkanmu takut kau salah jalan. Lagi pula, kau janji perbaiki jalan kami. Harus tepati janji. Ya Fahri, kita kan satu desa. Kami ini tetuamu. Kenapa tak mau minta maaf? Kami minta tolong perbaiki jalan itu karena menghargaimu. Jangan tak tahu diuntung. Benar juga. Fahri, tetua ini cuma nasihatin. Jadi orang harusnya berpikiran luas. Jangan selalu perhitungan kan? Betul. Kalau terus begini, apa masa depanmu nanti? Tak berguna. Oke. Kalau tak perbaiki jalan kalian, berarti aku tak tahu malu. Berarti aku tak berguna. Baiklah, karena kalian sangat menghargai aku. Aku akan bicara dengan Direktur Hadi. Untuk membujuknya. Fahri, kau gila. Begitu dong. Fahri, asal hari ini kau selesaikan perbaikan jalan ini, kita tetap satu keluarga kan? Benar, satu keluarga. Fahri, kan lebih baik kau setuju dari awal. Kan sudah beres. Direktur Hadi hari ini kebetulan ada di sini. Semen desa kita tak cukup. Gini saja, kau beli lagi. Anggap sebagai tanda minta maaf. Benar. Setelah jalan ini diperbaiki, buatlah untuk desa kita kolam ikan. Lagi pula, kau dan Direktur Hadi kan sangat akrab. Nanti kalau beri bahan akan lebih mudah, ya kan? Oke, aku tak salahkan kalian yang menusukku dari belakang. Aku tak hanya akan memperbaiki jalan kalian, tapi juga akan membangunkan kolam ikan untuk kalian. Baik. Hadi, aku cuma mau bilang satu hal. Selama aku, Fahri, masih di Kabupaten Sungai Indah, satu sak semen pun tak boleh kau jual ke mereka. Fahri, kamu benar. Tenang, bukan cuma semen. Yang terbaik di kabupaten kita, pabrik pasir dan bata, direkturnya teman baikku. Asal aku bilang, bukan cuma semen, sebutir pasir, sebatang bata, takkan kuberikan pada mereka. Fahri, jangan bercanda. Kita lihat kamu tumbuh, sifatmu itu. Kita semua tahu. Aku tahu kamu baik. Takkan abaikan kita. Wulan Saputra, kamu masih merasa aku bercanda. Dengar ya, orang bisa berubah. Orang sebaik apapun, kalau bersama kalian yang tak tahu diuntung, tinggal bersama, pasti jadi hati batu. Fahri, kamu kan janji mau perbaiki jalan. Kamu tak bisa asal lari begitu saja. Kita minta kamu perbaiki jalan. Itu tanda kita hargai kamu. Kamu pikir tanpa kamu, jalan desa kita tak bisa diperbaiki? Betul. Fahri, dengar ya. Kodok berkaki 3 memang sulit dicari. Tapi kontraktor 2 kaki banyak banget. Kita minta kamu bantu perbaiki jalan. Itu tanda kita hargai kamu. Kamu jangan sok hebat. Fahri! Ngapain kamu merasa disalahkan? Kamu tak salah. Apa kita akan melaporkanmu? Kamu harusnya merenungkan diri sendiri. Jangan terlalu egois. Fahri, orang muda bisa salah. Semua orang mengerti, ya kan? Intinya, kamu harus belajar memperbaiki kesalahan. Begini saja. Ku beri satu kesempatan. Cepatlah ke Direktur Hadi. Dan bicaralah baik-baik. Aku salah.
Salah terbesarku adalah kalian para tak tahu diuntung ini kuberikan terlalu banyak. Aku tak perlu merenungkan apapun. Menurut hatiku, aku sudah adil pada desa Santoso, pada setiap orang. Tapi apa kalian adil padaku? Dulu aku buta, aku yang bodoh. Makanya aku bantu kalian melakukan banyak hal. Tapi mulai sekarang, takkan lagi. Aku, Fahri Santoso, putus hubungan dengan kalian. Mulai hari ini, aku takkan bantu desa Santoso melakukan apapun. Fahri, kau pikir aku sedang memohon padamu? Tahu tidak kami sedang membantumu? Kau habiskan 80 juta untuk semen ini. Kalau semen ini tak kau pakai, tak memperbaiki jalan desa, uangmu itu percuma kan? Itu pasir dan semen yang kau beli. Dan mesinnya semua ada di sini. Itu dibeli dengan uang sungguhan. Kalau tak untuk desa, berapa kerugianmu? Benar, Fahri. Kami baik hati bantu meringankan kerugianmu. Tak berterima kasih tak apa. Kau malah bilang kami tak tahu diuntung. Fahri, kau benar-benar tak punya hati. Tak punya hati, tak punya hati. Fahri, jangan lupa, kekemu di desa ini. Makam leluhurmu juga di sini. Kalau tak perbaiki jalan, aku akan cabut statusmu dari desa. Benar, cabut semuanya. Termasuk leluhurnya. Biar mereka semua jadi hantu terbuang. Tak perlu kalian hapus namaku. Besok aku pindahkan kakakku. Di desa Santoso, aku tak punya keluarga. Aku pulang kali ini cuma mau jenguk ibuku. Besok kuburan leluhur keluarga Santoso akan kupindahkan. Dengan leluhur kalian, dikubur di tanah yang sama. Rasanya bawa sial. Baik-baik, Pak. Ingat baik-baik. Kalau dihapus dari desa, desa lain takkan pakai kamu. Kita sudah baik membiarkanmu perbaiki jalan. Jangan tak tahu diuntung. Fahri, kita cuma melaporkanmu sekali kan? Perlu sampai marah begini? Kita sudah memaafkanmu. Kenapa masih tak puas? Fahri, kita kan satu desa. Jangan bikin malu. Ibumu masih melihatmu. Jadi dewasa sedikit. Tutup mulutmu. Tadi kalian mau hancurkan foto ibuku. Kalian tak berhak sebut ibuku. Fahri, sudahlah. Aku tak akan bantu desa Santoso untuk apapun. Pergi kalian. Kalian tuli. Fahri suruh kalian pergi. Tak dengar. Mau aku main tangan. Baik, tunggu saja kau. Orang tak tahu diuntung takkan berakhir baik. Pergi. Iya ya, tunggu saja. Ayo pergi. Dasar tak tahu diuntung. Membuat rumahmu berantakan. Kalian berdua ambil barang dari mobil. Sapu ini. Baik. Adi, biar aku yang bersihkan. Makasih hari ini. Kita kan teman baik. Masih bilang makasih. Sudahlah, sudah lama tak jumpa. Ayo makan bareng. Kalau makan, aku yang traktir. Tapi aku mau minta tolong. Minta orangmu bantu angkut semen ini, pasir dan alat-alatnya, angkut ke sana. Ongkosnya aku yang bayar. Masih bahas uang sama aku? Aku butuh uang segitu. Sudahlah, nanti barangnya kuangkut. Uang 80 juta yang kamu keluarin akan kumbalikan juga. Nggak bisa. Uang itu udah kubayar. Mana bisa kamu balikin? Aku nggak mau kamu kehilangan lebih banyak. Ngapain bahas kerugian? Kita kan teman baik. Teman ya teman. Bisnis ya bisnis. Kalau kamu percaya padaku, angkut pasirnya pulang. Beri aku 3 hari. Aku janji kasih proyek baru. Tentu aku percaya. Sudahlah, ayo kita makan. Aku nggak makan dulu. Aku mau ke desa Sumber Bahagia. Kades Surya, apa Bapak Fahri masih mau bantu kita? Kalau jalan tak diperbaiki, buah dan obat desa akan busuk di ladang. Terus soal resort wisata, kita pasti kalah saing dari desa sekitar. Lagi pula, Fahri baru saja dihianati warga desanya. Aku juga tak tahu apa dia masih mau bantu perbaiki jalan. Surya, aku datang bantu perbaiki jalan desa Sumber Bahagia. Susah banget bangun jalan ini. Jangan gugup, geologi desa Sumber Bahagia mirip sama desa Santoso. Asal kalian nurut arahanku, aku pasti bisa bangun jalan ke kabupaten. Beneran? Makasih banyak Fahri. Asik. Semuanya duduk. Ada apa? Ada masalah? Apa maksudmu ini? Ini uang kumpulan warga buat jalan. Tiap rumah 5 juta. Aku tahu, uang ini pasti kurang. Tapi sekarang, buah dan obat-obatan desa kita belum terjual. Cuma bisa kasih segini. Pakai saja dulu, sisanya aku cari cara. Bapak Fahri, kami tak akan berutang padamu. Sebelum Anda datang, kami sudah sepakat. Kalau masih berutang, kami kerja di kabupaten buat bayar. Kalau Anda tak percaya, kami bisa tulis surat utang. Benar, kami tulis surat utang.
Jaminan apapun kami kasih, asal Anda bantu kami perbaiki jalan ini. Ya, buat jalan memang harus bayar, tapi aku cuma ambil 50.000. Jalan yang kubangun harus dibayar, tapi aku cuma minta 50.000. Tidak bisa, aku tahu jalan desa Sumber Bahagia sangat sulit dibangun. Kalau cuma 50.000, itu sama saja rugi. Kami tak bisa biarkan Anda rugi. Benar Bapak Fahri, Bapak mau bangun jalan di desa kami. Kami sudah sangat berterima kasih. Kalau bikin Bapak rugi, kami tak bisa tidur nyenyak. Benar-benar, Bapak Fahri, terima saja sesuai harga. Desa Sumber Bahagia memang miskin, tapi kami takkan merugikan teman. Ya, terima 50.000 memang akan rugi. Tapi sebelumnya, Kepala Desa Surya sudah membantuku. Aku harus balas budi, benar kan? Kalau aku bantu bangun jalan desa Sumber Bahagia, reputasiku akan tersebar. Pasti ada yang mau bayar aku buat jalan. Nanti takkan rugi banyak. Hah? Tapi... Jangan tapi-tapi. Kalau kalian masih menolak, aku tak akan bangun jalan ini. Baiklah. Aku bisa bangun jalan, tapi aku punya beberapa syarat. Harus kalian patuhi. Pertama, setiap keluarga harus ikut. Karena tak ada tim kontraktor, kita harus kerjasama. Tenang Bapak Fahri, jalan ini milik kita. Kalau kami tak kerja, siapa yang kerja? Satu syarat lagi, kita harus ketat mengikuti standar konstruksi. Jalan rusak itu hal kecil, tapi orang harus aman. Tenang saja, aku akan terus mengawasi mereka. Dengan Bapak Fahri, Desa Sumber Bahagia akhirnya ada harapan. Iya, benar. Hahaha. Kepala Desa Besar Surya, kalian sedang apa? Tentu ikut kamu bikin jalan. Fahri, ayo mulai sekarang. Suruh mereka ngapain? Surya? Bikin jalan gak boleh buru-buru. Kita harus survei rutenya, merencanakan topografinya. Kita harus hitung anggaran bahan dan sewa beberapa alat. Gak bisa langsung mulai asal saja. Oh, mengerti. Terus? Sekarang kita harus ngapain? Kalian tunggu kabarku saja. Besok mungkin hujan, gak cocok buat mulai kerja. Kalian siapin bahan saja. Fahri, kamu hebat banget. Lihat langit, udah tahu besok lusa hujan. Kamu gak lihat ramalan cuaca ya? Kades! Des! Gawat! Kades! Aduh! Des! Gawat! Aduh, kenapa panik-panik? Jangan makan! Hujan deras kemarin, jalan yang dibangun Fahri hancur semua. Apa? Kades, lihat. Jalan yang baru dibangun hancur begini. Kalau jalan tak diperbaiki, buah dan obat-obatan kita tak laku. Warga kita akan kelaparan. Semuanya salah Fahri bajingan itu. Kalau semen kita dipasang lebih awal, jalan kita pasti bisa selamat. Beberapa hari ini kita bayar uang dan repot-repot semua percuma. Sudahlah. Sudah jadi begini, ngomong apa gunanya? Cepat cari solusinya. Kades, tanpa Fahri, Rizal juga tak peduli. Jalan tak bisa dibangun, buah kita akan segera matang. Gimana hidup kita tahun ini? Ya, Kades, ini salahmu. Kalau bukan demi bantu Rizal menjebak Fahri, jalan kita sudah lama jadi. Benar. Betul. Benar. Semua kamu yang bilang. Kades, kamu harus tanggung jawab. Kalau tak cepat cari orang perbaiki jalan, aku akan ke rumahmu, makan di rumahmu, minum di rumahmu. Hei, kamu malah bikin ribut. Bukannya dulu kalian yang setuju, ha? Aku gak peduli. Pergi sana. Aduh. Tolong bantu aku. Kades nindas orang. Aku mau mati. Kades malah dorong aku dan suruh aku pergi. Kades, kamu harus bantu kami. Kalau enggak gimana hidup kita tahun ini? Iya Kades, cari cara bantu kami. Kades, cari cara dong. Cari solusinya. Kades, bantu aku. Cari cara. Asal tahu saja, Kades, desa kita kena masalah sebesar ini. Di mana kamu bisa tidur? Kades, kalau tak cari orang bereskan ini, aku terus teriak di jendela rumahmu. Biar kamu gak bisa tidur. Oke.
Aku cari cara, oke? Aku cari orang perbaiki jalan. Cepat cari cara. Cepat. Aduh, jangan. Oh ya. Aku bisa minta tolong Putri. Cari Putri. Dia direktur pabrik di kota. Cari kontraktor perbaiki jalan. Itu kan gampang banget. Lagi pula pabriknya buat jus. Bisa juga buah kita dijual. Benar kan? Boleh juga. Boleh. Kades memang hebat. Kades, kenapa nggak bilang dari awal? Wah, Putri sudah jadi direktur pabrik. Pasti nggak masalah. Makanya dibilang, Kades kita memang hebat. Coba pikir, siapa yang bisa didik putrinya sampai jadi sehebat ini? Dia sudah jadi direktur pabrik. Kades kita dibandingin sama si Fahri, dia benar-benar sangat hebat. Benar. Baru tahu sekarang. Gimana? Uangnya udah masuk kan? Kan udah aku bilang soal semen buatmu, aku pasti bisa. Aku tak pernah ragukan kemampuanmu. Fahri, kamu selalu hebat. Wah, bikin aku malu aja. Ini cuma hal kecil, nggak kayak kamu buka pabrik sebesar ini sendiri. Kamu yang benar-benar wanita hebat. Wah, jangan saling memuji. Nanti ditertawakan kepala desa Surya. Oh ya, jangan saling memuji. Setelah jalan ini diperbaiki, aku akan cek sekitar desa. Harapannya semua jalur desa terhubung. Lalu penjualan semenmu nanti akan terus mengalir. Kalau begitu, aku butuh pelanggan besar sepertimu untuk bantu aku. Kalian berdua kan teman sekelas dan sangat serasi. Apa enggak? Surya. Hadiah Dewi bagi semua teman kita. Mana bisa ngejar bidadari dari kahyangan. Fahri, apa kamu naksir aku? Aduh, jangan bercanda denganku. Surya, buah desa Sumber Bahagia hampir matang kan? Aku kenalkan temanku. Lihat, apa dia bisa beli buah kalian? Ku ajak kamu menemuinya. Jangan ganggu Hadi. Ayo. Jangan pergi dulu. Aku punya kejutan buatmu. Jangan pergi dulu. Aku punya kejutan buatmu. Kejutan apa? Ketua kelas kita, masih ingat? Oh, maksudmu Yuni. Benar. Coba tebak, apa dia lakukan sekarang? Aduh, jangan bikin penasaran, katakan. Sekarang dia sudah jadi direktur Segar Nusantara. Apa? Segar Nusantara? Itu merek jus terdaftar Segar Nusantara. Jus yang terjual tiap tahunnya, bisa keliling dunia beberapa kali. Benar, itu Segar Nusantara yang terkenal di seluruh negeri. Pabrik ketua kelas kita sekarang sangat butuh buah. Di desa Sumber Bahagia, buahnya akan matang. Kenapa tak bawa? Kades temui ketua kelas. Fahri, kalau buah desa kita bisa dijual ke Segar Nusantara, itu bagus banget. Tolong bantu aku bicarakan ke ketua kelasmu. Pasti bisa. Aku juga mau bantu. Tapi aku dan dia sudah lama tak jumpa. Jangankan dia mau bantu, belum tentu dia mau ketemu. Tenang saja. Nama yang paling sering disebut ketua kelas itu kamu. Tahu nggak? Dia bilang di kelas kita, dari sekian banyak cowok, cuma ingat kamu. Katanya kamu pulang, dia malah nyuruh aku ajak kalian berdua makan. Kalau gitu, ayo pergi. Kita ke Segar Nusantara, temui ketua kelas kita. Kalau gitu, aku nggak ikut aja. Kalian kan kumpul bareng. Untuk jual buah desa kalian. Kok kamu nggak ikut? Iya, ikutlah. Ayo. Fahri. Ketua kelas. Fahri, dengar kamu datang, aku langsung tinggalkan semua urusanku. Sekarang aku bawa Fahri yang selalu kamu rindukan ke sini. Kamu harus pikirkan makanan enak apa yang mau kamu traktir. Hadi ngomong apa sih? Siapa ini? Oh, aku sedang memperbaiki jalan di desanya. Dia kepala desa Sumber Bahagia, Surya. Direktur Yuni, senang bertemu. Kali ini, aku mengandalkan Fahri untuk meminta bantuan. Tenang saja, asal aku bisa bantu, demi Fahri, aku pasti bantu. Ketua kelas, aku tak akan datang tanpa alasan. Aku memang butuh bantuanmu. Buah desa Sumber Bahagia akan matang. Apa Segar Nusantara bisa membelinya? Buah tahun ini apa ada kekurangan pasokan? Direktur, tahun ini pabrik memperluas skala. Saat ini kekurangan 1 juta kati. Berapa produksi buah desa kalian? Aku ambil semua. 400.000 kati.
Ini kepala desa Sumber Bahagia. Mulai sekarang, tiap tahun, kita akan beli dengan harga tertinggi buah dari desa mereka. Nanti kamu bantu dia siapkan kontraknya. Baik, Direktur. Direktur Yuni, terima kasih banyak. Aku cuma demi Fahri baru membantumu. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Fahri. Fahri, terima kasih. Kamu tak cuma memperbaiki jalan desa kami, tapi juga membantu masalah buah kami. Kamu sungguh hebat. Kita ini saling membantu, saling membantu. Hei, Pak, kami ada aturan. Tak bisa masuk tanpa janji temu. Kau ini siapa? Berani menghalangiku? Tahu siapa aku? Hah? Dengar ya, aku ada urusan mendadak dengan direktur pabrik kalian. Biar kami masuk. Kau kenal direktur kami? Kalau begitu telepon dia, pastikan identitasmu. Baru aku biarkan masuk. Bocah sialan, hebat kau. Tunggu saja, tunggu direktur keluar. Ku buat dia memecatmu. Benar, dipecat. Gimana? Gadis itu nggak angkat telepon. Sudahlah. Dengar ya. Pasti direktur kalian lagi sibuk, gak sempet ngerespon aku. Biar kami masuk. Kalau gak mau dipecat, cepat. Benar, cepat. Biarin kami masuk. Cari sofa yang nyaman. Biar kami istirahat, minum air. Perjalanan ini aku haus banget. Ayo, minggir. Wulan Saputra, kenapa kalian di sini? Kau kenal? Mereka dari kampung Fahri, orang desa Santoso. Mereka yang bersekongkol dengan Rizal Gunawan, memfitnah Fahri dan mengusirnya. Aku kepala pabrik ini. Anda mencari siapa? Fahri, dasar tak tahu diuntung. Kau juga di sini. Kau kepalanya, kau bos kan? Baik, panggil direktur kalian. Hah? Jangan abaikan aku. Dengar ya, tunggu direktur keluar. Ku buat kau dipecat. Tahu siapa orang di depanmu? Siapapun dia, aku tak peduli. Dengar ya, aku ini adalah ayah direktur pabrik kalian. Aku ini ayah dari direktur pabrik kalian. Ngapain ketawa? Dengar nggak? Cepat, biarin kami masuk. Kalau urusan direktur sampai tertunda, kalian semua bakal dipecat. Aku ini direktur PT Segar Nusantara. Kok aku nggak tahu aku punya ayah lagi? Lihat sendiri. Kades, ini. Kamu direktur? Nggak mungkin. Putriku bilang dia direktur baru. Apa dia bohong? Nggak mungkin. Sama sekali nggak. Aku ngerti. Kamu bohong kan? Keamanan. Dia pura-pura direktur. Cepat tangkap dia. Jangan ribut di sini. Kalau nggak percaya, tanya saja keamanannya. Keamanan kerja di sini tiap hari. Masa dia nggak tahu siapa direktur? Direktur? Hah? Kamu beneran direktur? Terus putriku itu siapa? Jangan-jangan pabrik kalian ada 2 direktur. Maaf Pak, pabrik kami cuma ada 1 direktur dan nggak ada wakil direktur. Putri Anda siapa, Pak? Putri Wulandari. Putri Wulandari, kayaknya aku ingat. Wah! Ingat. Putri Wulandari, kurasa aku ingat. Wah, benar Kades. Apa dia karyawan bagian kebersihan? Kebersihan? Kades. Fani, panggil dia kemari. Baik, Direktur. Putri bagian kebersihan, kenapa dia bohong? Tidak mungkin. Katanya kenal bos besar, cuma membual. Aduh, gadis nakal ini. Sejak kapan dia bohongin ayahnya? Ayah, kok di sini? Kak Joko, Tante Mawar, kalian juga di sini? Gadis nakal, sejak kapan bohongin ayahmu? Lihat saja hari ini, akan kubuat kau mati. Ini bukan tempat untuk menghukum putri Anda. Kalau tak pergi, aku panggil satpam usir kalian. Aduh, Fahri, tolong bantu kami. 2 hari lalu, hujan deras. Jalan yang kami perbaiki, hancur semua. Aku janji mau perbaiki jalan. Kau harus tanggung jawab. Benar, Fahri. Bukannya kau sudah janji? Janji perbaiki jalan desa Santoso? Lihat kami semua. Kami melihatmu tumbuh dari kecil. Iya, kau pergi begitu saja. Sangat tega. Itu bukan sikap pria. Kak Joko. Ya? Tante Mawar. Ya? Aku sungguh kagum. Aku sungguh kagum. Fahri, kamu udah mikir ulang kan? Gak usah kagum.
Kamu cuma perbaiki jalan desa aja. Aku kagum IQ dan ketebalan muka kalian. IQ lebih rendah dari gandum, muka tebal dari gunung. Setiap kata Fahri Santoso ini, itu janji yang pasti. Sejak aku pergi dari desa Santoso, aku tak ada hubungan dengan kalian. Jangan. Fahri, kamu gak bisa. Minggir. Ayo, ketua, ayo makan. Iya, ayo makan. Jangan pedulikan sampah ini. Ayo. Ayo makan bareng. Ayo makan bareng. Fahri, jangan pergi. Aduh. Kepala desa kayak kamu gak berguna sama sekali. Ngapain jadi kepala desa? Case. Cepat cari cara. Kalau enggak, seluruh warga desa Santoso gak bakal lepasin kamu. Kades kayak kamu gak usah jadi lagi. Antara teman-temanmu pernah terjadi banyak hal menarik ya? Udah, gak usah bahas itu. Oh ya, setelah jalan ini diperbaiki, transportasi desa jadi lebih mudah. Nanti ekonomi akan makin membaik. Saat itu, buat tetua-tetua desa akan dibangun rumah 2 lantai. Kamu berencana tinggal di desa Sumber Bahagia? Belum pasti. Cih. Ada apa di depan? Lihat tuh, mobilmu menggila sayuran kami. Kalian yang jualan di jalan. Jalannya sempit. Ini tempat jualan. Apa urusannya kalau kami jualan di situ? Betul, ngeremehin petani ya. Ya, aku menyerah. Hei! Wah. Kalian mau merampok ya? Ya ampun, ini kan Fahri Santoso. Kalian juga mau lewat? Oke, per orang. 1 orang 500.000. Beli dulu baru lewat. Apa? Kalian gila uangnya? Kalian tahu nggak, paksa beli itu ilegal. Jangan ngawur, kami tak memaksa kalian beli. Hehehe, boleh saja tak beli, lewatlah. Tapi kalau barang kami hancur, harus ganti rugi. Nanti, harganya tak akan seperti yang kubilang tadi. Kau, gimana ini? Halo, aku lapor polisi, ada yang ngerampok. Di jalan kecil, jalan utama Sumber Bahagia, oke? Fahri, aku salah menilai kau. Kalau ketemu ayahmu, aku pasti akan mengadukanmu. Bilang dia punya anak bocah tak punya hati. Tuhan sungguh buta, biarkan kau hidup. Kenapa kalian bicara begitu pada Fahri? Dia baik hati bantu kalian malah bersekutu dengan orang luar untuk laporkannya. Menurutku, Tuhan yang membiarkan kalian ini hidup yang sungguh buta. Kepala Dinas. Sebagai Kepala Dinas Jalan Kabupaten, untuk apa Anda turun tangan temui Fahri? Cukup suruh orang mengundangnya. Apa bocah ini benar-benar pantas Anda beri perhatian begini? Kau tak paham. Kabupaten Sungai Indah lokasinya sangat strategis. Jika bisa dibuka, jalan utama antar 2 provinsi pasti akan jadi simpul transportasi penting dan ekonomi akan maju pesat. Tapi, karena masalah geologi khusus, ratusan bahkan ribuan tahun tak ada yang bangun jalan besar di sini. Fahri tak demi uang, sepenuh hati bangun jalan untuk warga. Pantas dihormati, pantas aku undang sendiri. Pantas Anda begitu peduli. Ada apa di depan? Turun lihat. Jago ngomong. Dengar ya, kalau nggak beli, nggak bisa lewat hari ini. Bener, gak bisa lewat. Dengar ya. Ada apa ini? Kenapa sayur ini nggak dijual ke pasar? Siapa kamu, so kepo? Kamu tahu nggak orang miskin kayak kami ke pasar sejauh apa? Kamu buta ya? Desa kita sendiri, sayur dari kebun kita sendiri, kita jual di depan desa. Bukan urusanmu. Betul, bukan urusanmu. Cepat pergi. Wah, kayaknya pelanggan besar nih. Silakan pilih sesukamu. Totalnya 200.000. 200.000? Kalian taruh sayur ini di tengah jalan. Itu melanggar hukum lalu lintas. Menurut? Ya. Peduli apa hukum lalu lintas? Dengar ya, kalau mau lewat harus beli. Nggak beli juga boleh, lewatin aja. Tapi dengar ya, hancur 1 ganti 400.000. Jaga sikap bicaramu. Kalian tahu nggak, ini Bapak. Dinas jalan kita bukan cuma perbaiki jalan, tapi juga harus sosialisasi hukum. Warga sekalian, nggak ngerti hukum lalu lintas itu wajar. Sudah, jangan sok hebat. Jangan bahas hukum lalu lintas. Sawi 1 200.000. Ambil barang 2 juta dan pergi sekarang. Kalian tahu siapa yang di depan kalian? Biarlah siapapun. Aku jualan, dia beli. Wajar. Memang wajar. Kenapa? Teman, apa kau tahu? Kau berjualan di tengah jalan, tak hanya bisa mengganggu keamanan lalu lintas,
tapi juga bisa mengancam nyawa. Siapa yang teman-teman denganmu? Aku sama sekali tak kenal kamu. Beraninya ngajarin orang. Hari ini aku ajarin kamu cara bersikap. Hei, kau, hei! Bagus! Kau beraninya kau mukul. Keterlaluan. Terus kenapa kalau keterlaluan? Dengar ya, di desa Santoso, aku, Wulan Saputra, yang berkuasa. Benar. Bukannya kau suka ngajarin orang. Hari ini aku ajarin kamu. Warga, serang. Hei, kalian mau apa? Ini melanggar hukum. Mau apa kalian? Apa-apaan ini? Hentikan! Apa-apaan ini? Hei, polisi, hentikan! Pak Kepala, Pak tak terluka kan? Roni, untung kau datang tepat waktu. Kalau tidak, kami pasti dipukul warga ini. Apa? Mereka berani memukul Anda? Tunggu, Anda tak bilang kalau Anda Kepala Dinas Jalan Raya? Kepala Dinas Jalan Raya. Kepala! Kita memukul kepala dinas! Gimana ini? Gimana? Lari! Warga, cepat lari, lari! Berani lari, kejar warga lancang ini. Tangkap ke kantor. Kau Fahri Santoso kan? Tak kusangka kamu tak cuma ahli perbaikan jalan, tapi juga pahlawan yang berani. Kepala dinas terlalu memuji. Aku tak tahan melihat mereka terlalu melampaui batas. Jadi aku turun tangan. Fahri, kau benar-benar bakat luar biasa. Hari ini aku datang khusus mencarimu untuk memperbaiki jalan Kabupaten Sungai Indah. Entah kau mau tanggung beban ini? Pak Kepala, tanggung jawab seluruh Kabupaten Sungai Indah terlalu besar bagiku. Fahri, kepala proyek perbaikan jalan kali ini hanya bisa kau. Bukan cuma aku yang memohon. Aku mewakili Kabupaten Sungai Indah, 250.000 warga memohon padamu. Apa kau tak ingin warga kampungmu sendiri hidup makin baik? Pak Kepala, aku takkan mengecewakan Anda. Aku setuju. Bagus. Beberapa hari di penjara. Pinggangku kaku. Masih berani mengeluh? Kalau bukan karena ide bodohmu, apa kita bisa masuk? Sekarang jalan tak selesai, buahnya busuk di ladang, bisa kau ganti rugi. Kades Wulan, kalau ditunda lagi, semua buah di desa akan busuk. Benar, Kades. Kades, kalau dulu kita dengar kata Fahri dan cepat perbaiki jalan itu, apa bisa jadi begini? Omong kosong, Fahri cuma sok baik. Kalau dia sungguh peduli desa, kenapa tak cepat perbaiki jalan? Gimana kalau kita mohon lagi ke Fahri? Ah, benar. Kita mohon lagi. Di seluruh Kabupaten Sungai Indah ada 157 keluarga. Kalau aku menggeledah kalian sampai habis, takkan ada 5 miliar rupiah. Menurut kalian, dari mana aku menipu uang kalian? Fahri ini cukup hebat. Pak Arif, sudah diketahui Fahri sedang perbaiki jalan di Desa Sumber Bahagia. Jangan lewatkan, siapkan mobil, biar aku yang bertemu pakar jalan ini. Baik. Pak Arif, Fahri ini, apa benar sehebat itu? Fahri ini orang berbakat. Dia bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan ribuan tahun, dan tak melupakan prinsip demi untung. Karakter seperti ini sangat langka. Ayo. Musim hujan sebentar lagi datang. Padatkan pondasi jalan ini lagi. Oke, siap. Oke, siap. Fahri, istirahatlah. Sudah kerja setengah hari. Aku nggak apa-apa. Semua istirahat dulu. Nanti kita lanjut. Fahri, Fahri. Sibuk ya? Paman Wulan, kok bawa banyak orang? Ada apa? Fahri, lihat. Ini hasil urunan warga. Jalan di desa kita. Lihat. Fahri, aku salah. Kami salah. Kumohon, tolong selesaikan jalan kami. Benar-benar, bantu kami. Fahri, lihat. Kamu juga besar di desa Santoso, ya kan? Kamu tak mungkin biarkan petani miskin seperti kami tak punya jalan keluar begini. Iya. Kalian ngapain? Yang jahat sama Fahri, bukannya kalian. Bukan. Dulu cuma salah paham. Salah paham. Fahri, buah di desa sudah busuk semua. Bantu kami, ya? Fahri,
cucuku itu dan adikku. Tunggu aku jual buah buat uang berobat. Dulu pas jahat sama Fahri, kok nggak sadar buahnya bakal busuk di ladang dan butuh uang berobat. Kalian bawa oleh-oleh juga ya? Kali ini nggak rampok jalan dan jual paksa ya? Enggak. Kak Joko, aku ingat kamu pernah bilang Fahri ini kejam. Enggak. Terima uang kalian malah suruh kerja. Fahri, Fahri, kok kamu bisa begini? Hah? Ini kan makanan. Kita kasih, kamu gak mau. Kita bisa bawa pulang buat dimakan. Betul, dasar kamu Fahri. Udah kaya kamu lupa asal usul. Semua lihat gak? Inilah anak yang dididik desa kita. Betul. Kalian keterlaluan. Aduh, ya ampun. Cowok ganteng ini bukan pria sejati. Tak tahu diuntung. Dasar tak punya hati, bocah sialan. Kamu tak punya hati. Dulu kamu pecahkan HP-ku, tahu gak? Sekarang banting apelku. Wah, bukankah ini pakar Fahri kita? Aduh, masih meremehkan hasil lokal kita. Ngapain kesini? Dengar baik-baik. Ini surat dari Dinas Jalan Raya. Mulai sekarang, jalan di Kabupaten Sungai Indah akan dikerjakan oleh penanggung jawab khusus. Orang macam kontraktor asal-asalan ini. Cepat pergi sana. Hei! Benarkah, Kades? Lihat nggak, Fahri? Ini dari pemerintah. Bapak Rizal yang hebat. Benar. Bapak Rizal, jalan desa kita kapan diperbaiki? Mulai besok, pakai bahan terbaik. Kujamin akan dibuat lebar dan mulus. Bagus. Tapi, tiap keluarga harus bayar uang jaminan. Kok minta uang juga? Aku bisa tanya Bapak Kepala Dinas, kapan tender kabupaten butuh penunjukan? Pak Arif, kenapa datang sendiri? Saya Rizal Gunawan dari Mega Konstruksi. Kita pernah telepon. Bukannya Anda cari mitra kerjasama? Anda pasti Tuan Fahri Santoso. Anda siapa? Arif Putra, CEO Cipta Bangun Nusantara. Sudah lama dengar tentang Tuan Fahri. Pak Arif, Anda terlalu memuji. Saya hanya kepala tukang biasa. Pak Arif, apa Anda salah orang? Dia. Apa aku perlu kau ajari? Tuan Fahri, saya sangat tertarik pada Anda. Mau bahas kerjasama. Pak Arif, Mega Konstruksi kami adalah perusahaan terbesar di Kabupaten Sungai Indah. Anda bisa coba kerjasama dengan kami. Pak Rizal, jaga sikap. Apa Tuan Fahri mau makan siang bareng? Kita bisa bahas kerjasama. Pak Arif, saya ini masih sibuk. Tak apa, saya bisa tunggu. Kebetulan saya juga ingin lihat cara Anda bekerja. Dia cuma anak muda, apa yang menarik? Anda orang penting, kok bisa disidik terik di bawah matahari? Sepertinya ada lalat yang bising, ganggu kerjasama saya dan Tuan Fahri. Lina, suruh pengawal usir orang asing keluar dari sini. Silahkan. Baik, tak usah repotkan Bapak Arif, aku pergi sendiri. Tapi aku mau bilang, jalan di Kabupaten Sungai Indah akhirnya akan jatuh ke tangan PT Mega Konstruksi. Anda jangan menyesal nanti. Pak Rizal jangan pergi. Bagaimana jalan desa kita? Pak Rizal. Pak Arif, orangnya sudah pergi. Sekarang Anda bisa bicara langsung. Tuan Fahri, aku bicara langsung saja. Cipta Bangun Nusantara bersedia bayar gaji 5 miliar rupiah menjadikan Anda direktur. Miliar rupiah? Wah, 5 miliar rupiah. Aku tak menyangka anak Fahri ini begitu berharga. Astaga! Lu kok malah miliar rupiah? Kamu ini, kali ini kamu kaya. Lihat sudah dapat 5 miliar rupiah. Pas banget perbaiki jalan desa. Itu kan gampang kan? Pak Arif, aku tak seberharga itu. Melakukan hal ribuan tahun yang tak ada yang bisa. Harga seberapapun, bagiku tak berlebihan. Fahri, menurutku, Pak Arif cukup tulus. Kamu, 2 miliar rupiah. Ini tawaran terakhir. Maaf Pak Arif, saya masih harus perbaiki jalan di Desa Sumber Bahagia. Seumur hidupku tak pernah lihat uang sebanyak ini. Ini 6 miliar loh. Bocah boros ini malah menolak. 5 miliar. Fahri, apa kamu gila? Kalau aku pasti sudah setuju. Tuan Fahri, alasan Cipta Bangun merekrut Anda adalah karena rencana kami selanjutnya untuk menghubungkan seluruh jalan desa di Kabupaten Sungai Indah. Setelah Anda perbaiki jalan desa Sumber Bahagia, masih ada belasan desa besar dan kecil. Sehebat apapun kemampuan Anda, tak mungkin perbaiki semua jalan desa sendirian. Maaf Pak Arif, aku salah paham. Sejujurnya, aku tak seharga 6 miliar. Jika Pak Arif sungguh demi Kabupaten Sungai Indah, aku setuju. Niat awal Tuan Fahri memang bernilai segitu, 6 miliar. Bisa merekrut Anda adalah kehormatan Cipta Bangun. Pak Arif, aku bisa gabung Cipta Bangun. Tapi, aku punya satu syarat. Aku harap Anda bisa panggil tim profesional Cipta Bangun untuk perbaiki jalannya. Tentu, itu gampang. Tapi aku juga punya satu syarat untuk Tuan Fahri. Katakan saja syaratnya. Mengundang Anda makan siang lagi. Apa Anda bersedia? Apa?
Apa? Aku tak salah dengar. Wah, wanita cantik sepertinya. Bos besar dari kota utama malah berkali-kali mengajak Fahri makan. Anak ini beruntung banget. Tak bisa. Dia malah menolak. Kalau itu aku, pasti sudah kuterima. Bu Arif sangat cantik. Si Fahri ini sangat tak tahu diuntung. Sudah, pulang makan. Bu Arif, Anda sudah banyak membantuku dan memberi banyak dukungan. Mana mungkin aku biarkan Bu Arif traktir. Biar aku yang traktir. Boleh. Aku juga ingin mengenalmu lebih baik. Aku lupa soal ini. Mungkin aku tak bisa traktir Bu Arif. Kenapa? Tadi aku cek saku. Lihat, di saku cuma ada 200.000 rupiah. Kalau traktir Bu Arif terlalu murahan. Aku akan transfer 6 miliar sekarang juga. Bu Arif, bukan itu maksudku. Menurutku, kalau Anda transfer sekarang, takkan bisa habis sekalian. Kalau begitu, biar aku yang traktir. Tak bisa. Kalau begitu, aku ini pria, sangat memalukan. Gini saja, aku ajak Anda ke rumah. Aku masak 2. Hidangan spesial. Aku harus cicipi masakanmu. Dan tak usah panggil Bu Arif terus. Panggil Arif saja. Surya, pulanglah istirahat dulu. Kalian juga istirahat. Besok Bu Arif akan undang ahli cipta bangun untuk bantu kita. Oh, baiklah. Ayo. Sepertinya Bu Arif harus layani wartawan ini dulu. Pak Arif, kudengar PT Cipta Bangun Nusantara menawarkan gaji 6 miliar rupiah untuk rekrut Fahri Santoso. Apa Fahri Santoso sepadan dengan gaji itu? Tentu. Tuan Fahri telah melewati evaluasi pakar dari grup kami. Dia adalah bakat yang langka. Dan karakter Tuan Fahri sangat membuatku kagum. Grup mengeluarkan biaya tinggi. Wawi juga memperbaiki jalan di Kabupaten Sungai Indah. Apa warga desa akan menanggung sebagian biaya sehingga warga tidak bisa menikmati kemudahannya? Cipta Bangun memiliki bakat seperti Fahri Santoso. Dalam hal kualitas dan material, kami bisa mengendalikan risiko. Dilihat dari sudut lain, itu berarti menurunkan biaya dan mengurangi risiko kerusakan jalan. Grup kami juga akan mengatur operasi bisnis ketat, memastikan biaya tidak ditanggung petani. Tuan Fahri, Anda bilang di pengadilan misi awal Anda adalah berbakti pada kampung halaman. Kini bergabung dengan PT Cipta Bangun Nusantara. Apa itu berarti Anda sudah meninggalkan kampung halaman? Sebenarnya bergabung dengan Cipta Bangun ini memberiku sumber daya dan panggung yang lebih besar untuk melakukan pembangunan di kampung halamanku. Tapi ada yang ingin kukatakan kepada Bapak Arif. Aku punya misi awal. Jika suatu hari Cipta Bangun menyimpang dari misiku, maka aku juga akan berpisah dengan Cipta Bangun. Karena Fahri Santoso bilang begitu, berarti Cipta Bangun tidak salah pilih orang. Kita tunggu saja. Aku tetap berterima kasih atas wawancaranya. Tapi sekarang, aku dan Bapak Arif ada urusan penting. Wawancara hari ini sampai di sini. Kami pamit dulu. Tolong minggir. Coba ikan masak kecap buatanku, baru tangkap dari sungai. Tak disangka, kamu jago masak juga. Anak miskin harus mandiri. Dulu orang tuaku sibuk, aku belajar masak sendiri. Dengan kemampuanmu, berkembang di kota besar akan lebih baik. Kenapa tetap di desa? Ini kampungku. Lihat jalan buruk di depan. Tiap hari aku lewatin saat kecil. Sekarang aku bisa perbaikinya sendiri. Lebih puas dari sekedar cari uang. Aku pasti akan buatkan tim profesional untukmu. Di tingkat nasional, bahkan di panggung dunia. Biar kamu benar-benar bersinar. Pak Arif, Anda mungkin tak tahu. Walau jalan sudah diperbaiki, warga desa tak tahu cara menjadi kaya. Jadi tak cuma memperbaiki jalan, aku juga akan bangun sekolah, rumah sakit, demi memajukan Kabupaten Sungai Indah. Menurutku, aku tak perlu bersinar. Desa ini adalah panggung terbesarku. Tapi kalau terus bantu, tak bisa terus tak untung. Kan aku sudah dapat uang dari Bapak Arif 6 miliar rupiah. Jadi kamu harus bantu aku, karena 6 miliar itu sudah kukeluarkan. Terima kasih atas dukungan Bapak Arif. Tenang saja, aku pasti akan membawa Cipta Bangun menuju kemajuan baru. Aku malah penasaran, kenapa kamu memilih menetap di desa? Menurut Bapak Arif, aku harus menetap di mana? Di luar negeri? Fahri, sekarang aku benar-benar merasa kamu sangat berharga. Aku lahir dan besar di sini. Waktu kecil, ada kata ibuku yang sangat kuingat, yaitu makin besar kemampuan, makin besar tanggung jawabnya. Mungkin membuat kampungku maju adalah misiku. Makin besar kemampuan, makin besar tanggung jawabnya. Kalau itu kamu yang bilang, sangat meyakinkan. Bapak Arif? Panggil saja Arif Putra. Bertahun-tahun di dunia bisnis, kamu orang pertama yang kutemui yang begitu tulus. Fahri. Fahri, ini siapa?
Halo, saya Presiden Direktur PT Cipta Bangun Nusantara, Arif Putra. Karena kamu ada tamu, kita bicara lain kali. Makasih, makan siangnya enak. Pak Arif, aku tak mengantar ya. Fahri, kami sengaja datang buat merayakanmu. Direktur Yuni bahkan batalin rapat. Sepertinya ada yang tak butuh kita buat merayakannya. Pasti capek, biar ku bantu. Pak Rizal, lihat ini. Semen yang baru dicor, baru 3 hari sudah retak. Astaga, bahan sampah apa ini? Jalan jelek ini tak bisa diperbaiki. Geologinya terlalu unik. Benar banget. Ku dengar di Desa Sumber Bahagia, jalan yang dibangun Fahri, hujan deras pun aman. Entah kenapa dia hebat banget. Pak Rizal, kita pakai bahan termurah. Walau jalan ini diperbaiki, takkan bertahan lama. Apa ada yang tak cari untung, bahkan rugi demi memperbaiki jalan jelek ini? Pak Rizal, kalau begini rencana Bapak. Diam, pergi. Panggil Wulan Saputra dan orangnya. Drama besok harus dilanjutkan. Warga sekalian, setelah mega konstruksi kami kerja keras siang malam, jalan utama Desa Santoso sudah sepenuhnya terhubung. Bagus. Warga sekalian, Bapak Rizal adalah penyelamat besar Desa Santoso kita. Penyelamat besar. Pak Rizal, apa jalan ini sudah hampir selesai? Truk ini bisa lewat dari sini. Iya, desa kami ingin orang-orang kota datang ke sini untuk beli buah-buahan. Tentu saja, PT Mega Konstruksi menggunakan semua bahan baku impor, lebih tinggi dari standar negara. Lihat jalan ini. Pak Rizal, kenapa ku dengar? Jangan dengar rumor itu. Lihat ini sertifikat Dinas Jalan Raya. Tertulis jelas dan ada stempel resmi. Sudah lolos pemeriksaan. Benar. Semua ini benar. Bagus. Hari ini aku panggil kalian dan ada rekan-rekan wartawan, salah satunya untuk bersama menyaksikan hasil proyek Mega Konstruksi. Di sisi lain juga untuk membantu Mega Konstruksi berpromosi. Semoga warga sekalian bantu promosikan Mega Konstruksi. Tak masalah. Tenang Pak Rizal, kami pasti akan kerjasama. Benar, kerjasama. Ramai sekali ya. Ku dengar jalan Desa Santoso ini sudah selesai. Bapak Rizal, ku dengar jalan desa ini pakai teknologi terbaru. Tentu saja, PT Mega Konstruksi kami telah mengeluarkan dana besar membawa peralatan canggih dari Jerman. Lihat ini, dasar jalan ini belum rata. Jangankan dilewati mobil, orang jalan saja bisa runtuh. Fahri, jangan asal bicara di sini. Hei, Fahri, apa kamu tak mau Desa Santoso makin baik? Ya, teknologi Bapak Rizal dibanding teknologimu itu sampah. Fahri, buka matamu lebar-lebar. Ini verifikasi resmi. Dibanding cara liarmu, ini jauh lebih baik. Betul. Puan, Anda bilang jalan bermasalah. Ada buktinya? Sini, lihat perbaikan baru ini. Di bawahnya kosong. Dengarkan suaranya. Fitnah, ini fitnah. Kami, PT Mega Konstruksi, akan jaga hak hukum kami atasmu. Fitnah, Rizal Gunawan. Kalau kamu merasa difitnah, berani diuji. Para wartawan, jangan pernah dengar omong kosong Fahri ini. PT Mega Konstruksi kami adalah perusahaan bersertifikat dan lengkap peralatannya. Di seluruh Kabupaten Sungai Indah, kami perusahaan terbesar. Sedangkan Fahri ini bahkan tak punya perusahaan, cuma bos proyek liar. Tak perlu alat resmi. Cari beberapa orang, biar lompat-lompat, jalan ini pasti runtuh. Jangankan pakai alat profesional, cari saja beberapa orang, biar lompat-lompat di sini, jalan ini pasti runtuh. Fahri, omong kosong. Baik, biar kubuktikan. Ini jalan yang bagus. Warga, ayo jalan-jalan. Fahri, asal kamu tahu, kamu cemburu desa kami punya jalan bagus kan? Biar ku coba. Tak ada masalah kan? Gimana Fahri? Pakar besar Fahri, kenapa ramalanmu tidak terjadi? Kau lihat kan, jalan ini sangat kokoh. Dia cuma iri. Desa kita punya jalan bagus, benar. 3, 2, cepat rekam, ini berita besar, sakit banget.
Jangan rekam, cepat, cepat, halangi mereka. Jangan rekam, pergi. Sudah kubilang, dasar jalan ini tak rata. Bahan ini menyebutnya proyek rongsokan. Itu sudah pujian. Pelan-pelan. Gimana Pak Jaya? Mereka setuju? Pak Rizal, para pemasok mega konstruksi setelah tahu kejadian hari itu, semuanya batal kerjasama. Dan mereka bilang, tak mau lanjut kerjasama dengan kita. Fahri ini selalu merusak rencanaku. Tidak bisa. Yang buat masalah harus yang bereskan. Kau pergi, ambil teh hijau premium milikku. Aku mau temui Fahri. Baik. Pak Rizal, kita sudah jadi musuh. Mana mungkin Fahri mau damai? Kau tahu apa? Di dunia ini tak ada musuh abadi. Cuma ada kepentingan abadi. Asal bayar cukup, dewa pun akan terima. Pak Rizal bijaksana. Adik Fahri sibuk? Pak Rizal datang. Ada urusan apa? Hadiah kecil. Ini teh hijau premium. Khusus dibeli dari Danau Barat. Buat Anda cicipi. Tak mungkin datang tanpa alasan. Katakan saja. Adik Fahri. Aku salah. Sekarang 3 pemasok semua batal kontrak denganku. Uang proyekku semua dibekukan. Aku brengsek, aku bukan manusia, aku salah. Harusnya aku tak begini. Andai kau pakai bahan baik, apa kau akan malu begini? Pakai bahan murahan, bikin celaka. Ini karma kau sendiri. Adik Fahri, asal kau bisa bantu bilang baik di depan wartawan. Bantu aku lewati masalah ini. Ini 3 miliar rupiah. Ada lagi nanti. Fahri, tolong berbaik hati. Rizal Gunawan, mau aku bantu gimana? Kau pikir masih bisa ubah keadaan? Fahri, reputasimu sudah diketahui semua. Asalkan kau bilang masalah jalan yang runtuh itu karena lokasi jalan yang khusus, bukankah aku bisa bebas dari tuduhan pakai material murahan? Ternyata itu niatmu. Pantas kau datang padaku dengan antusias. Kalau begitu, gimana Fahri? Mustahil. Fahri, aku minta tolong demi menghargaimu. Di Kabupaten Sungai Indah, ini wilayah Rizal Gunawan. Percaya tidak, aku bisa mencegahmu bangun jalan? Aku tidak percaya. Fahri, ku beritahu, nota dari Dinas Jalan Raya itu bukan bohong. Kepala Dinas akan umumkan di tender pengelola jalan di seluruh Kabupaten Sungai Indah. PT Mega Konstruksi kita adalah satu-satunya perusahaan terlisensi. Akhirnya, jalan yang kau bangun di Desa Sumber Bahagia jadi proyek ilegal. Tapi, kalau kau mau kerjasama denganku, kita bagi 2. Aku tak akan ulangi. Pergi. Bagus, Fahri. Aku sudah beri kau kesempatan. Saat aku dapat tender Dinas Jalan Raya di seluruh Sungai Indah, takkan ada tempat untukmu. Aku tunggu. Wah, ini kan dewa jalan kita. Kok pakainya begini? Gitu miskin, sampai tak mampu beli jas. Ini baju kerja kami. Aku tak seperti Bapak Rizal yang tampak mewah. Tapi cuma tampang luar, isi dalam hancur. Bocah sialan. Mulutmu tajam juga. Tunggu aku dapat izin proyek ini. Siap-siap kau. Bapak Rizal makan apa hari ini? Kok mulutnya bau sekali? Fahri, jujur saja. Izin jalan kali ini pasti akan kurebut. PT Mega Konstruksi adalah perusahaan terbesar di Kabupaten Sungai Indah dengan dana besar. Sebelumnya, tender proyek besar selalu dimenangkan Mega Konstruksi. Kau cuma bos proyek miskin. Apa hakmu melawanku? Biar ku bilang saja, aku sudah punya orang di Dinas Jalan Raya. Tender kali ini sudah ada yang atur. Oh iya, sudah takut kan? Menyesal sekarang, masih sempat. Selamat datang di tender konstruksi Jalan Kabupaten Sungai Indah. Tender kali ini sekarang resmi dimulai.
Dinas Jalan Raya telah mempertimbangkannya dengan matang. Kudengar tender dinas kali ini cuma sekedar formalitas. Pemenangnya sudah ditentukan. Benar, proyek jalan besar seperti ini selalu dikerjakan oleh PT Mega Konstruksi. Mungkin kali ini tak berbeda. Ya, PT Mega Konstruksi sangat kuat. Di wilayah Sungai Indah, mereka perusahaan terbesar. Pasti PT Mega Konstruksi lagi kali ini. Kudengar PT Mega Konstruksi sering pakai bahan murahan. Membuat proyek di kota Sungai Indah harus diperbaiki tiap beberapa tahun. Kapan keajaiban akan terjadi? Sekarang saya umumkan. Penanggung jawab proyek ini adalah... Terima kasih semua. Malam ini aku traktir. Yaitu Fahri Santoso. Apa? Fahri Santoso. Tak disangka, bukan PT Mega Konstruksi. Aku pernah dengar soal Fahri Santoso. Dia tak cari untung, pakar yang memperbaiki jalan di kampungnya. Ternyata dia. Bapak Kepala Dinas, apa Anda salah? PT Mega Konstruksi kami selalu menangani proyek kabupaten. Kami punya segalanya. Peralatan kami paling canggih. Membangun jalan desa, itu sangat mudah. Anda... Dinas Jalan Raya sudah memutuskan. Penanggung jawab utama kali ini adalah Fahri Santoso. Tak ada yang salah. Cuma seorang kontraktor liar tak punya apa-apa. Siapa bilang Fahri tak punya apa-apa? Siapa bilang Fahri Santoso tak punya apa-apa? Ini Presbir Cipta Bangun Nusantara Kota Utama, Bapak Arif. Dia datang demi Fahri Santoso. Siapa sebenarnya Fahri Santoso ini? Banyak wanita cantik mendukungnya. Fahri Santoso sekarang Direktur PT Cipta Bangun Nusantara. Bahan dan alat proyek jalan Kabupaten Sungai Indah, serta tenaga kerja disediakan PT Cipta Bangun Nusantara. PT Segar Nusantara kami juga berinvestasi untuk Fahri Santoso. Dengan kualitas terbaik, perbaiki jalan untuk warga. Pabrik semen kami juga di bawah pimpinan Fahri Santoso menciptakan semen khusus baru, menyelesaikan masalah semen biasa di desa yang sulit mengeras. Desa Sumber Bahagia kami juga mendukung Fahri Santoso tanpa syarat. Semangat, Fahri Santoso. Tunggu. Apa yang istimewa dari Fahri Santoso? Kalian kenapa mendukungnya? Bapak Rizal, drama Anda belum selesai. Fahri Santoso, dengar ya, jangan senang dulu. Menyinggungku, Rizal Gunawan. Kau pikir proyek di Sungai Indah bisa lancar? Aku tak berpikir begitu. Lihat. Rizal Gunawan, PT Mega Konstruksi diduga pakai material murahan, penggelapan pajak, dan 13 tindak kejahatan. Bukti sudah kuat. Kamu ditangkap. Bawa dia. Apa? Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Tidak mungkin. Fahri Santoso, semua proyek jalan Kabupaten Sungai Indah kuserahkan padamu. Demi Kabupaten Sungai Indah, aku tak akan mengecewakan.